Rumah itu selalu terasa sepi sejak anak lelaki satu-satunya, Dimas, menikah dan tinggal terpisah. Sari wanita berusia 43 tahun, anggun, bijaksana, dan bersahaja tinggal sendiri setelah ditinggal suaminya bertahun lalu. Suatu hari, Dimas membawa pulang menantunya, Hana, karena harus pergi tugas ke luar negeri selama 6 bulan. Titip Hana ya, Bu. Dia nggak bisa tinggal sendiri, kata Dimas. Sari mengangguk. Ia tak menolak, meski ada keganjilan yang ia rasakan sejak awal tentang bagaimana menantunya sering curi pandang ke anak tirinya, Bayu, adik ipar Hana yang pendiam, atau mungkin hanya bayangannya saja. Malam-malam mereka terasa sunyi. Sari dan Bayu lebih sering berdua di rumah, menyiapkan makan, saling menyapa singkat, dan tak lebih dari itu. Tapi segalanya berubah setelah malam itu. Saat hujan mengguyur deras, listrik padam. Bayu, lelaki 26 tahun yang tenang dan canggung, duduk di ruang tengah hanya diterangi cahaya lilin. Sari muncul dari dapur, mengenakan daster hijau toska. Wajahnya tampak muda dalam remang. Bayu, kamu takut gelap? Enggak, cuma sunyi banget, Bu, hening. Kadang, kesunyian itu yang paling menakutkan, Sari berkata pelan. Karena disitulah kita bisa dengar suara hati kita paling jujur. Bayu menatap wajah Sari. Hujan jati samar, ada getaran asing yang mengalir. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Dari sapaan singkat, jati obrolan panjang. Dari canggung jati nyaman. Dari tatapan jati sentuhan singkat yang pura-pura tak disengaja. Sampai malam saat Bayu mendapati Sari menangis di dapur. Diam-diam, memeluk cangkir kosong. Bu, Bayu mendekat. Aku lelah jati kuat, Bayu. Dan pelukan itu terjadi. Bukan karena nafsu, tapi karena dua jiwa kesepian saling menemukan dalam ruang yang tak pernah mereka duga. Hari berganti minggu, rasa bersalah tumbuh, tapi cinta juga mekar. Ketika Dimas pulang, Bayu memutuskan pergi. Aku tak pantas di sini, katanya, tapi Sari memeluknya dari belakang. 3 bulan kemudian, semua kebenaran terungkap. Dimas marah, kecewa, bahkan sempat tak ingin memanggil Bayu sebagai adik. Tapi Hana justru berkata, aku tahu, dan sebenarnya aku juga sudah tak mencintai Dimas. Aku hanya bertahan karena ingin diterima. Pelan-pelan semua luka sembuh. Setahun kemudian, Sari dan Bayu menikah secara sah, tak banyak undangan. Tapi di hari itu, tak ada yang menangis. Semua tersenyum, bahkan Dimas. Karena cinta, kadang datang dalam bentuk dan waktu yang tak biasa. Tapi jika itu tulus, tak ada yang bisa mengingkarinya.